Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Harista, NIM 1801414101. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 5A. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Oni untuk mata kuliah keterampilan seni musik. Nah, pertanyaannya itu mengenai bagaimana cara kita untuk melestarikan atau mengembangkan budaya dan kesenian tradisional yang ada di daerah kita. Sebelum memasuki materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa budaya itu merupakan suatu ide, tindakan, atau aktivitas masyarakat yang sering dilakukan secara berulang hingga menjadikan suatu kebiasaan masyarakat. Nah, tiap daerah itu memiliki budaya masing-masing yang menjadi sebuah identitas suatu budaya. Nah, sekarang perkembangan teknologi akibat dari perkembangan globalisasi itu juga berdampak bagi pelestarian budaya khususnya di daerah saya. Saya tinggal di daerah Bangka Belitung, khususnya Pangkal Pinang. Nah, di daerah saya ini itu ada namanya musik tradisional, yaitu namanya dambus. Dulu ketika saya masih kecil, musik dambus ini sangat sering saya lihat pada acara pernikahan, kemudian acara-acara besar, kemudian yang diadakan oleh masyarakat ataupun pemerintah sekitar. Namun seiring dengan perkembangan zaman itu sangat jarang sekali saya temuin, khususnya di daerah pernikahan, kemudian di acara-acara besar. Sekarang masyarakat, baik itu masyarakat ataupun yang lainnya, itu lebih senang mengundang musik-musik modern dari daerah lain, misalnya mengundang para artis ketimbang menggunakan musik dambus untuk pelestarian daerah. Selain itu juga ada kesenian daerah, yaitu tarian. Nah, tarian itu di daerah saya masih dikembangkan, yaitu karena ada sanggar yang merekrut anak-anak untuk berkecimpung dalam dunia tarian. Nah, biasanya tarian itu sering diadakan pada acara besar, kemudian acara pernikahan dan sebagainya. Nah, agar budaya dan kesenian tradisional itu tidak hilang, maka ada beberapa upaya yang harus kita laksanakan. Yang pertama, kita harus memperkenalkan budaya kita kepada kerabat dan teman dekat dan keluarga-keluarga yang ada di luar daerah. Nah, hal itu bertujuan agar mereka mengetahui budaya yang ada di daerah kita, dan hal itu juga kita dapat ikut serta dalam kegiatan-kegiatan masyarakat yang berbaur dengan budaya dan kesenian tradisional. Itu sebagai bentuk apresiasi kita dalam melestarikan budaya sekitar. Kemudian yang kedua, kita tidak hanya memperkenalkan pada kerabat terdekat, namun juga kita dapat memperkenalkan pada dunia yang lebih luas, yaitu seperti dua, kita dapat memperkenalkan budaya kita pada negara lain, yaitu dengan menggunakan media sosial seperti YouTube, Instagram, dan Facebook. Nah, di sana kita dapat memasuki informasi mengenai budaya-budaya kita agar mereka dapat mengetahui bahwa budaya setiap daerah itu berbeda-beda dan pelestariannya. Nah, itu juga salah satu bentuk pelestarian budaya. Nah, biasanya mahasiswa pertukaran ke luar negeri itu sering menampilkan kesenian tradisional, misalnya tari-tarian dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu kita dapat melestarikannya itu dengan cara. Yang ketiga itu adalah kita tidak boleh terpengaruh oleh budaya asing. Kita boleh mengagumi, menyukai budaya ataupun kesenian tradisional daerah lain. Namun kita juga harus mencintai budaya dan kesenian daerah kita, karena perkembangan teknologi itu sangat pesat sekali. Nah, kita juga harus pintar dalam pilih-pilih informasi dan pengembangan budaya dan kesenian tradisional. Kita harus lebih mencintai budaya dan kesenian tradisional karena itu merupakan suatu identitas kita dalam suatu bangsa dan suatu daerah. Tidak hanya upaya dari luar, itu juga harus ada upaya dari dalam diri kita sendiri. Apalagi kita seorang mahasiswa, itu banyak sekali yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan budaya dan kesenian tradisional. Misalnya yang pertama, kita ikut dalam organisasi musik tradisional, kita ikut organisasi organisasi tari. Nah, informasi ataupun ilmu-ilmu yang kita dapatkan, kita seorang pendidik itu dapat kita tuangkan dalam dunia pekerjaan. Jika kita seorang pendidik mampu tidak hanya mempunyai keterampilan tidak hanya
dari segi kognitif, namun kita mempunyai keterampilan dalam menari, dalam mengolah musik, kita mampu menggunakan alat musik, itu merupakan suatu bonus dalam pekerjaan kita. Nah, karena dalam dunia pendidikan itu banyak sekali perlombaan seperti F2SN, itu lomba tari tradisional, musik tradisional. Nah, itulah keuntungan jika kita mempunyai kemampuan kedua, yaitu bagaimana langkah-langkah dalam memperkenalkan kesenian tradisional pada anak sekolah dasar. Nah, yang seperti sudah saya jelaskan bahwa jika kita seorang pendidik mempunyai keterampilan dalam bermusik, keterampilan dalam tari, kita dapat menuangkannya yaitu dalam dunia pekerjaan. Kita dapat memperkenalkan pada peserta didik misalnya dengan membuka ekstrakurikuler menari, dengan membuka ekstrakurikuler musik. Nah, kita dapat tradisional dan perlombaan tari-tarian. Kemudian biasanya di setiap sekolah itu ada namanya perpisahan. Nah, perpisahan anak-anak kelas 6 ataupun perpisahan kakak dapat menuangkannya yaitu dalam dunia pekerjaan. Kita dapat memperkenalkan pada peserta didik misalnya dengan membuka ekstrakurikuler menari, dengan membuka ekstrakurikuler musik. Nah, kita dapat melatih anak-anak didik kita untuk belajar bermusik tradisional, belajar tari-tarian. Kemudian ikut serta peserta didik dalam perlombaan musik tradisional dan perlombaan tari-tarian. Kemudian biasanya di setiap sekolah itu ada namanya perpisahan. Nah, perpisahan anak-anak kelas 6 ataupun perpisahan kakak tersebut itu merupakan salah satu bentuk pelestarian budaya dan kesenian tradisional. Anak-anak tidak hanya mempunyai pengetahuan, namun mereka juga dapat mengaplikasikan bagaimana cara bermusik, bagaimana cara melakukan tarian tradisional pada generasi-generasi yang akan datang. Nah, generasi-generasi yang seperti itu yang memang harus kita kasih informasi mengenai yang layak mereka ketahui sejak dini. Jadi karena perkembangan teknologi itu sangat pesat sekali kalau kita tidak menanamkan budaya-budaya ataupun kesenian tradisional. Jika kita tidak menanamkan itu sejak dini, maka budaya dan kesenian tradisional kita itu secara tidak langsung secara perlahan itu akan hilang. Seperti itu. Nah, itulah jawaban dari saya untuk pertanyaan mengenai bagaimana cara pelestarian budaya dan kesenian tradisional. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.